Pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali kami bisa bertemu dengan Anda kembali di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Anda well rested juga di akhir pekan. Dari studio kami di Washington DC bersama Reportase Weekend, saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan menyenangkan. Nah, kalau saya weekend ini Ian, rencananya sih mau masak-masak Indonesia lah. Buat seminggu meal prep gitu. Tapi emang kalau misalnya bahan makanan Indonesia tadinya kan agak sulit ya didapatkan, tapi untungnya sekarang udah semakin banyak. Semakin mudah karena tidak hanya ditemui di toko-toko Asia, kalau kita mencarinya di sini toko supermarket Asia, tapi juga di supermarket umum juga sudah mulai banyak ada section-section khusus yang untuk kuliner-kuliner dari Asia dan juga dari Indonesia. Betul. Dan pemirsa tentunya ada banyak liputan yang akan kami sampaikan dalam Reportase Weekend kali ini. Kota Baltimore pernah menjadi pusat manufaktur dan industri garmen Amerika awal tahun 1900-an. Seiring berjalannya waktu, banyak pabrik pindah keluar Amerika. Para penjahit Baltimore mulai kehilangan pekerjaan. Seorang perempuan berdarah campuran Indonesia-Amerika berupaya hidupkan kembali industri garmen di kota itu. Musik belakangan ini tidak hanya lagi diunduh atau didengar lewat streaming, tapi juga kembali diputar dalam format fisik lama. Konsumen yang ingin sesuatu yang lama tapi baru, merindukan kembali musik yang bisa dikoleksi dan disentuh, sehingga mempopulerkan kembali album lagu dalam bentuk kaset. Tempe naik daun di Amerika di tengah maraknya konsumsi protein non-hewani dan meningkatnya ketertarikan warga akan kuliner asing. Tempe khas Indonesia berpeluang besar bersaing di pasar Amerika. Menurut produsen di Bogor yang sejak tahun 2021 mengekspor tempe berbahan kedelai Amerika ke berbagai negara. Pemirsa, industri fashion di Amerika memang sangat-sangatlah besar dan banyak ditemui di berbagai kota besar di Amerika. Contohnya pasti ada di New York dan juga ada di Los Angeles ataupun juga di Chicago. Namun kota yang akan kami liput berikut ini justru tidak jauh dari Washington DC dan pernah menjadi pusat industri garment pada masanya ya. Betul, ya sekitar 100 tahun lalu lah pemirsa. Jadi kota Baltimore, Maryland ini merupakan salah satu pusatnya garment industry di Amerika Serikat. Tapi seiring dengan tutupnya berbagai pabrik dan juga toko-toko, maka mereka mulai bergeser ya keluar daerah Baltimore. Dan ini menyebabkan kota Baltimore tidak lagi dikenal sebagai pusat industri fashion. Nah, seorang perempuan berdarah Indonesia berupaya untuk merevitalisasi industri garmen di kota ini. Para penjahit, desainer, bahkan pengajar, semua sibuk di distrik garmen Baltimore. So now it's over 20,000 square feet. 20,000 square feet of a needle trades district in Baltimore. Para wirausahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garmen yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam. Industri garmen Baltimore mencapai puncaknya saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika Perang Sipil AS. Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari 5 sentra produksi pakaian di Amerika sebelum akhirnya meredup awal abad 21. Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore. The late 70s and early 80s, Baltimore used to have a lot of men's shops and boutiques. And then, things started to leave the country. The designers took their wares to overseas. Lesunya industri garmen Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop, perempuan Baltimore berdarah Amerika Indonesia yang sudah malang melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun. Pada 2021, dia berhasil menggalang dana dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini yang sebelumnya bekas pabrik garmen. But we were only trying to activate this side, but as a result of people seeing us on the news and thinking, oh, who's this crazy person doing this run? People from the veterans of the old school industry called and said, I'm still alive, I'm still here. Remember, I was worried, oh, it's like the industry's fading.
But the industry is here. It's just they're scattered around the city. Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung. People always say it's a dying art. And I said, well, it's really not a dying art because people always going to wear clothes. Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut. 2020, right before the pandemic hit, we were down there and the floor was empty. There was nothing down there but a big cutting table. And I was just walking around like, well, what are you doing with this? What are we doing? Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer, bahkan pengajar yang bergabung. Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garmen kembali menggeliat. Seen it grow definitely, and there's definitely more awareness being brought back to Baltimore. So even in Baltimore County, outside, there's stuff going on. So as much as we can, we encourage our clients to produce here, and then we encourage people to buy USA made. 3 tahun berjalan, distrik garmen Baltimore kini punya 30 entitas, baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial. Then people start to believe in something that seems to be dead. They keep saying, the industry is dead in here. It's dormant, it's sleeping. Like we just need to wake it up and bring the people back together again and keep them sewing. Dari Baltimore, Maryland, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA. Stacy ini sebenarnya dia memang kelahiran Indonesia ya, tapi dia besar di Baltimore. Tapi memang kita mengenal Stacy ini gigih sekali memperjuangkan kota Baltimore untuk bangkit kembali untuk dunia fashion dan industri garment. Dan pemirsa masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Nah, sekarang waktunya untuk bicara musik, pemirsa. Ingatkah Anda di zaman-zaman mendengarkan musik dulu masih lewat kaset atau piringan hitam, vinyl, dan lain sebagainya? Oh, ini bukan generasi ya. Tapi memang ada beberapa video yang akhir-akhir viral bahwa Gen Z atau Gen Alpha itu kesulitan membuka kemasan kaset. Nah, tapi ternyata generasi muda di Amerika Serikat itu kembali retro, kembali menyukai bentuk-bentuk rekaman audio atau musik dalam kemasan fisik yang lama seperti kaset dan juga vinyl ya. Ya, dan ini memang kita tahu bahwa sekarang ini untuk mendengarkan musik kita melalui lewat streaming ataupun juga di download. Tapi konsumen sekarang sedikit beralih, mereka mencari hal-hal yang seperti Anda bilang tadi bahwa retro, karena mereka ingin mengkoleksi album dan melihat dalam bentuk fisiknya. Tidak heran kaset mulai juga bermunculan di pasaran di industri musik. Toko musik di Washington DC ini telah berdiri hampir 2 dekade dan telah menyaksikan pasang surut industri musik. Belakangan bukan hanya piringan hitam vinyl yang diburu konsumen, tapi ada bagian khusus toko menjual kaset audio. Cassettes started picking up in the last 2 years maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day. Kaset mengalami comeback secara nasional di Amerika Serikat. Menurut konsultan industri hiburan Luminate, selama tahun 2023, lebih dari 430.000 kaset dijual di Amerika. Ini 5 kali lipat penjualan kaset pada 2014. Pergeseran sebagian konsumen AS dari konsumsi musik secara digital ke konsumsi musik dalam format fisik terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2022 misalnya, penjualan total piringan hitam vinyl akhirnya melampaui penjualan total CD. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi musik dalam bentuk fisik sehingga bisa dikoleksi dan juga dipajang, seperti layaknya koleksi-koleksi lainnya.
Sementara musik dalam bentuk analog juga memiliki kualitas sendiri. Berbeda dari musik yang diunduh atau didengarkan lewat layanan streaming. In terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing. Kaset justru populer di antara Gen Z, kelompok orang muda yang lahir pada akhir tahun 1990-an dan sesudahnya. It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, you know, maybe a cassette player or one in their car, or I see that a little bit, but it's mainly kids. Pembeli bisa mendapatkan pemain kaset masa lalu di toko online seperti eBay. Dengan menyaksikan video di YouTube, mereka bisa belajar cara manual merewind kaset atau merekam mixtape sendiri. Bartholomew Joyce adalah musisi yang merekam musiknya sendiri di atas pita kaset. People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting. Merespons tren baru ini, Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande juga merilis album dalam format kaset. Menurut penyanyi Inggris Mary Spender, demam kaset adalah kelanjutan demam piringan hitam belakangan. It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to. Menurut pantauan majalah Billboard, kaset paling laku sepanjang 2023 adalah lagu film Guardians of the Galaxy, disusul album Taylor Swift. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, itu kan tadi kaset, vinyl. Kalau saya sendiri pemirsa sebagai penggemar K-pop, saya masih beli CD ya. Jadi ini merupakan sebuah kepuasan tersendiri karena bisa dicatat juga ya jumlah penjualan oleh mereka. Tapi saya juga punya kayak semacam kenang-kenangan gitu loh, souvenir gitu. Yang menarik ya, dan memang masih di dunia entertainment karena pemirsa kita akan beralih ke VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, musisi Indonesia tidak hanya menembus di panggung Amerika tapi juga di seluruh dunia. Sebagai contoh, Dira Bongs kembali lagi tampil di Jepang. Dan kali ini dengan lagu Orsinil berbahasa Jepang. Check out this exclusive interview hanya untuk VOA dengan Dira Bongs. Penyanyi indie Indonesia, Dira Bongs, yang sudah dikenal di Amerika Serikat, terutama karena penampilannya di festival bergengsi South by Southwest, akan menghibur penonton Music Lane Festival di Okinawa, Jepang, awal tahun depan. Dia berencana memberi kejutan kepada fans di sana dengan salah satu lagu original yang dikemas ulang dalam bahasa Jepang. Nah, untuk tahun ini spesialnya artis yang main di Music Lane Festival Okinawa 2025 ini disarankan untuk menjual karyanya dalam bentuk NFT di Dotmura ini. Nah, karena kemarin aku baru rilis single Porak Poranda, itu single terbaru aku. Tapi kan Porak Poranda itu dalam bahasa Indonesia kan lagunya. Jadi aku bikin versi bahasa Jepangnya. Jelaskan sedikit dong Dira, proses penciptaan lagu dan kesulitan apa yang ditemui. Jadi awalnya pun bahkan aku biasanya kalau bikin lagu itu kan gitarnya dulu gitu, progresi akordnya dulu. Kalau ini tuh beneran nada notasi vokalnya itu dulu yang jadi. Dan sulitnya ternyata bahasa Indonesia itu kan kaya banget. Nah, bahasa Jepang pun sama, kaya banget. Jadi ini bahasa yang dua-duanya kaya, ketika ditransfer silabelnya tuh nambah gitu loh. Terus apa sih yang Dira inginkan dari lagu ini? Semoga Porak Poranda Japanese version bisa diterima dengan baik sama pendengar-pendengar di Jepang. Dan semoga pesan lagunya juga nyampe ke hati masing-masing. Jangan lupa dibeli lagunya Porak Poranda Japanese version. Minggu lalu kita sempat bahas mengenai film karakter antagonis DC Comics Joker. Dan masih ada surprises lagi nih karena bintang film dan musisi Lady Gaga baru saja merilis sebuah album untuk mendampingi film ini. I don't really know if I did because I made a whole record about her.
Itulah jawaban Lady Gaga ketika ditanya jika dia sudah move on dari karakter Harley Quinn. Peraih 13 penghargaan Grammy ini baru saja mengumumkan merilis album baru berjudul Harley Quinn yang menurutnya adalah sebuah companion album untuk film Joker Folie à Deux. So just happy to finally announce my album Harlequin. It's a companion album for the film, so it has so much of the music that's in Joker as well as some original pieces that I wrote for the film and one that's for the album only, which is called Happy Mistake. And it's all these like really interesting original productions. Album ini terdiri dari 13 lagu dengan genre jazz, vintage pop, dan big band. Mengambil sudut pandang karakter ikonik Harley Quinn dan cocok sekali dengan latar belakang waktu dan tempat film ini. You know, I think the whole experience inspired me through and through. It was so amazing to get to know this character through music, through the script, through dance, through like all this tremendous collaboration. Meskipun baru saja membintangi film dan merilis album baru, namun masih ada lagi good news untuk para fans Lady Gaga. My studio album is coming out in February and my first single is coming out really soon, so I'm excited about that too. Wow, I love this album. It's very jazzy and very nostalgic. Rasanya saya kembali lagi ke era awal abad 20. So guys, kalau belum dengerin, please check out the album ya. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendra Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Thank you Gandhira atas info-info terkini dari dunia entertainment dan terima kasih atas segmen yang menarik tadi di VOA Entertainment Update. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena sehabis ini kami ajak Anda untuk berburu tempe Bogor yang diekspor ke Amerika Serikat. Jadi stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington, D.C. Bukan orang Indonesia kalau tidak tahu tempe. Ya, tentunya tempe sangat populer untuk semua orang Indonesia di berbagai belahan di dunia dan juga di luar negeri seperti kami di sini di Amerika. Orang Indonesia pasti mengenal tempe, tapi untuk berburu tempe itu tidak mudah awalnya. Tapi sekarang kayaknya bisa ditemui di mana-mana. Bisa ditemui di mana-mana, banyak juga produksi lokal pemirsa. Tapi yang tentunya dikangeni oleh diaspora Indonesia adalah tempe khas Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu kami sempat berkunjung ke sebuah pabrik tempe di Kota Bogor yang mengekspor tempenya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. We had gado-gado, soto rawan, we had tempe mendoan. I loved it. It's got that nutty flavor. It's not like tofu that is mushy. It's got a firmness. And it's been available here in the United States for quite a while. Sebagai sumber protein non-hewani, pamor tempe semakin naik di Amerika Serikat, terutama di kota-kota besar seperti Washington DC. Tidak hanya bagi konsumen vegetarian, tapi warga AS secara umum. Cukup mudah mendapatkan tempe di supermarket dan di sejumlah restoran, seperti Artarini Indonesian di Maryland. Kayak kemarin itu kita ada acara di Library of Congress. Saya bikin nasi dengan orek tempe gitu. Mereka suka banget gitu loh. Kalau saya bilang itu kan menu kampung ya, maksudnya menu tradisional gitu kan. Tapi ternyata responnya positif. Walau pengusaha restoran Indonesia seperti Arta masih mengandalkan tempe buatan lokal, peluang memasarkan produk tempe Indonesia di Amerika semakin terbuka. Inilah yang dibidik Azaki Food International di Bogor, yang sejak tahun 2021 mengekspor tempe ke berbagai negara, termasuk AS.
Untuk produksi tempe ekspornya, Azaki menggunakan kedelai dari Amerika Serikat. Ketika kedelai di pasaran itu tersedia, otomatis kita pakai kedelai lokal. Tetapi ketika ketersediaan kedelai di pasaran itu tidak tersedia yang lokal, ya otomatis kita pakai yang impor. Seperti itu. Jadi lebih kepada ketersediaannya. Mungkin 50-60% kedelai impor dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu digunakan untuk tempe. Sejak 2015, Azaki bekerja sama dengan US Soybean Export Council atau USEC, organisasi nirlaba yang mempromosikan kedelai produksi AS dan turunannya ke pasar global. Lewat Indonesia Tempe Industry Upgrading Program, USEC memberi pelatihan kepada ratusan pengusaha tempe tahu di seluruh Indonesia. Kita educate pengrajin tahu tempe untuk adopt better hygiene practice. Misalnya, jangan menggunakan drum bekas untuk merebus kedelai. Yuk gunakan drum stainless steel. Jangan menggunakan injak kaki untuk mengupas kulit kedelai. Gunakan mesin, gitu ya. Kami tidak terlalu fokus di awal untuk ke marketing side. Karena kalau kita mau fokus ke marketing, kalau mereka belum beres produksinya ya percuma gitu kan. Gitu. Dan Azaki inilah yang muncul sebagai champion di mana mereka sangat serius untuk berbenah gitu. Sehingga kita lebih arahkan Azaki untuk misalnya ke branding, marketing, packaging gitu. Lalu mereka boleh ikut pameran, ekspor ke luar negeri. Nah, ini adalah ruang produksi kering pemirsa di mana kedelai yang sudah matang ditiriskan lalu juga dipak. Nah, setiap bulannya PT Azaki Food International memproduksi sekitar 60 ton tempe yang 70% diantaranya disalurkan ke Jepang, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara seperti Korea, Taiwan, dan juga tentunya Amerika Serikat. Dan yang menarik adalah orang-orang Amerika sendiri menginginkan tempe dari Indonesia sebagai negara asal. The Indonesian is more flavorful. I think that there's more of the whole soybean or pieces of the soybean. It's just got a much nuttier flavor. You don't need to add anything. Kini Azaki bekerja sama dengan pihak ketiga dalam distribusi ke Amerika Serikat sambil menjajaki peluang lebih besar. Menurut Future Market Insights, nilai penjualan bersih tempe di Amerika Serikat tahun 2023 mencapai 4,2 miliar dolar dan terus berkembang. Dari Bogor, Jawa Barat dan Kensington, Maryland, Aryatna Budianto dan tim VOA. Jadi tempe itu setelah saya bawa pulang ya, itu ternyata masih panas, nempel di kulit. Loh kok ini panas? Ternyata itu raginya terus masak gitu. Prosesnya masih berlanjut ya? Prosesnya masih berlanjut dan katanya memang untuk menghentikannya itu harus segera di-freeze atau segera dibekukan gitu. Satu hal, tempe di Amerika jangan dibandingkan dengan harganya di Indonesia ya. Jangan. Oke. Alhamdulillah sudah ada tempe di sini. Pemirsa, demikian reportase weekend kali ini, tapi waktunya untuk berpisah. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Tidak lupa untuk mengundang Anda berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Selamat beraktivitas kembali pemirsa. Semoga akhir pekan Anda selalu menyenangkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.